Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurja Desita dari Prodi S1 Keperawatan dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Jadi, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa Indonesia juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia, memiliki beragam bahasa daerah yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dengan memiliki setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia di dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu yang kedua, dari segi fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Erat hubungannya dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yakni sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghilangkan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Ilmu pengetahuan dan teknologi kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi kebudayaan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin maju. Perkembangan budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat bahasa juga ikut terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mengembangkan bahasa yang berkelanjutan. Pengembangan bahasa dilakukan dalam pembaku bahasa Indonesia. Pembakuan ini dilakukan dengan memperhatikan asas demokrasi dan keragaman bahasa Indonesia yang diarahkan untuk menciptakan komunikasi yang lebih luas dan efektif. Pengembangan bahasa Indonesia juga dilakukan dengan pelestarian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern yang terbuka dan berfungsi aktif. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya Nurja Desita, pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.